Ya, jumpa lagi di mata kuliah kalkulus integral ya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai jumlah Riemann ya. Karena jumlah Riemann itu adalah untuk mengestimasi suatu daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X ya. Maka arahnya nanti adalah membuat subinterval itu sekecil-kecilnya, bisa dengan mengambil n besar sekali ya, atau dengan mengambil norm dari partisinya, jadi artinya selang terpanjangnya itu diperkecil sekecil-kecilnya. Itu tujuannya ini untuk mengestimasi yang arahnya nanti pada integral tertentu, seperti yang kita pelajari pada video ini nantinya. Jadi pada penyajian di video ini nanti kita akan mendefinisikan integral tertentu ya, dengan menggunakan konsep limit yang kita pelajari pada kalkulus diferensial ya, dan juga konsep jumlah Riemann yang baru saja Anda pelajari di video sebelumnya ya. Seperti Anda ketahui, bentuk umum jumlah berhingga itu adalah jumlah Riemann ya, dimana di situ tidak mensyaratkan fungsinya harus positif ya, dari sumbu X, dan tidak mensyaratkan juga lebar subselangnya itu harus sama, tidak seperti harus sama ya, boleh nggak sama. Nanti pengambilan limitnya ya, itu dengan mengambil norm partisinya ya, artinya selang terbesarnya itu dibuat kecil sekali ya normnya ini, atau lebar subselangnya diambil kecil sekali dengan cara memperbanyak jumlah subselangnya kalau itu selangnya sama. Dari situ nanti kita peroleh nilai integralnya. Nah, itu jelasnya semua itu terangkum dalam definisi berikut ini ya. Perhatikan bahwa fungsi yang kita pelajari adalah fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup AB ya. Di sini tidak ngomong sama sekali kontinu, tapi pokoknya terdefinisi pada selang tertutup ya. Kemudian bilangan C itu dikatakan integral tertentu dari F pada AB ya. Itu, dan bilangan C itu nanti kita tentukan sebagai limit jumlah Riemann, kita tentukan bagian bentuknya ya. Nah, jika memenuhi syarat berikut ya. Jadi kalau memenuhi syarat berikut, maka jumlah Riemann, limit jumlah Riemann ini disebut sebagai integral tertentu dari F pada AB. Syaratnya apa? Yaitu apabila diberikan sebarang bilangan positif epsilon, akan kita dapatkan bilangan delta positif juga sedemikian hingga pada setiap partisi yang dipilih ya. Ingat partisinya itu banyak ya. Misalnya ini adalah n titik pada akan membagi subselang selang AB tadi ya. Dengan kita ambil normnya tadi ya, kurang dari delta ya. Jadi delta ini untuk pembatas dari norm tadi ya. Untuk setiap pilihan CK ya, ada subselang, setiap subselang K ya, maka diperoleh kondisi ini, selisih dari jumlah Riemann dengan J tadi ya, itu harus kurang dari epsilon ya. Nah, ini dapat ditulis bentuk J sama dengan limit dari jumlah Riemann ini apabila normnya ya, tidak, norm itu kan selang terpanjang ya, subselang terpanjang itu diambil sekecilnya. Kalau itu terlalu kecil, maka selang yang lebih pendek itu juga kan menuju ke norm juga, tapi lebih cepat lagi daripada norm tadi. Nah, ini definisi dari integral tertentu ya. Nah, tadi kan partisinya sebarang ya, artinya selangnya bisa tidak sama. Nah, apabila selangnya diambil sama lebarnya ya, kita bisa tentukan gampang, tapi B min A per N itu adalah lebar dari setiap subselang yang seragam tadi itu. Jadi semua selang subselangnya lebarnya B min A per N ini. Nah,
maka jumlah rimanya menjadi ini kan, sudah kita tunjukkan pada video sebelumnya ya, di mana delta X saya ganti dengan B min A per N. Maka kalau saya ambil limitnya, jumlah lima ini tadi ya, limitnya untuk di sini kasusnya karena seragam, maka saya ambil N-nya yang menuju ke taiga. Artinya N-nya banyak sekali. Kalau N-nya banyak sekali berarti kan dia membagi B min A jadi sangat kecil sekali. Ya, ini. Itu G sama dengan ini limit dari 55 ini tadi ya, dengan delta X diganti dengan B min A per N. Nah, J itulah yang dikatakan integral tertentu dari F pada AB yang simbolnya adalah dikenalkan oleh pertama kali oleh Leibniz ya. Jadi ini bentuknya integral tanda begini, AB itu pada sebab delta dan Fx dx itu adalah yang diintegralkan dan variabel pengintegrasiannya. Seperti pada penjelasan berikut ini ya, dari batas bawahnya, batas bawah integrasi A, batas atas integrasi B, dan ini tanda integrasinya ya. Fx itu yang diintegralkan atau integral namanya, dan X adalah variabel pengubah pengintegrasi atau variabel atau pengubah pengintegrasi. Dan kita baca ini integral dari Fx terhadap X dari A ke B. Ini sudah ada kenal sebenarnya ya, yang bertegas saja. Baik. Nah, sekarang kapan suatu fungsi itu dapat diintegralkan? Ya. Jika dikatakan dia terintegralkan kalau ada syarat-syaratnya nanti itu ya. Ada kondisi di mana jumlah Riemann ini konvergen ke satu nilai J atau yaitu tanda ini ya. Jadi kalau itu terpenuhi, nah bagaimana syarat-syarat seperti apa yang terpenuhi untuk dia konvergen itu ya, itu nanti di syarat ini. Maka kalau itu terpenuhi maka dikatakan dia integrable atau dapat diintegralkan atau terintegralkan. F-nya itu terintegralkan di selang tutup AB. Tadi pilihan P-nya kan banyak ya, sehingga kalau terintegralkan harusnya karena kita hitung limit ya, harusnya limitnya sama semua ya. Untuk setiap pilihan P-nya kan macam-macam, setiap pilih apapun ya, nilai limitnya harus sama J tadi, pada J. Ya, maka itu kalau fungsinya terintegralkan atau integrable ya. Itu syaratnya. Kalau dalam bentuk, kalau kita fokus pada jumlah subselangnya seragam, maka N subselang ya, maka limitnya ya tadi itu limit untuk N menuju hingga. Kalau ini kan normnya menuju 0 ya. Berarti kan bedanya kan ini delta X karena di sini delta X nya kan beda-beda ya. Cuman saya untuk limitnya diambil yang delta X yang terpanjang atau norm P ini. Tapi kalau ini enggak, delta X sama semua, delta X saja karena berapa besar delta X, B min A per N. Nah, simbolnya adalah ini tadi ya. Nah, bagaimana syarat fungsi terintegralkan itu seperti pada teorema yang akan saya jelaskan setelah ini ya. Ini syarat-syaratnya nanti ya. Ketika kita mengintegralkan tadi kan pakai limit ya. Jadi kita menggunakan limit untuk limit jumlah Riemann ya, bisa dengan normnya diperkecil atau N-nya diperbesar, jumlah selangnya subselang berbanyak. Baru kemudian menghitung limitnya ya, untuk mengintegralkan tadi itu, yaitu apakah nilainya itu konvergen ke satu nilai. Kalau iya berarti dia terintegralkan. Kalau enggak, artinya nggak punya limit toh. Kalau limit nilainya beda itu nggak punya limit, atau nilainya tak hingga, berarti kan ya nggak punya limitnya. Ya, itu juga tidak terintegralkan. Jadi ada beberapa contoh fungsi yang seperti apa yang tidak terintegralkan. Nah, ini teoremanya ya. Kapan suatu fungsi itu terintegralkan atau integrable ya. Yaitu jika fungsi itu kontinu ya, kontinu pada AB, atau dua kondisi ya. Fungsi itu memiliki
lompatan ke tak kontinua. Jadi ada, kalau tak kontinu berarti melompat dari satu nilai ke nilai berikutnya. Nah, jadi grafiknya itu putus ya. Tapi lompatan itu banyaknya hanya harus berhingga, tidak boleh tak berhingga. Kalau banyak juga yang tak berhingga, maka dia nggak memenuhi syarat fungsi yang terintegralkan. Jadi kalau dia kontinu pertama atau dia tidak kontinu nggak apa-apa, tapi asalkan lompatan ke tak kontinu berhingga, maka integral fungsi itu ada, artinya fungsi itu terintegralkan di selang AB. Nah, contoh yang bawah ini adalah contoh fungsi ya, yang tidak terintegralkan ya, karena dia nilainya 1 kalau X-nya rasional dan 0 kalau nilainya irasional. Ini mungkin saya batasi dulu ya, ini ada 0,1 biar nanti bisa digambarkan ya. Jadi kita baca pada selang 0,1. Kita ke whiteboard saja ya. Jadi fungsi kita itu adalah fx ya, sama dengan 1 ya kalau x-nya rasional dan 0 kalau x-nya irasional. Oke. Jadi kalau kita punya selang 01 ya, di antara 01 banyak sekali bilangan rasional ya, misalnya setengah, seperempat ya, 3/4 dan banyak sekali di sini. Tapi di antara sini pun juga ada bilangan yang irasional, juga banyak sekali, kita nggak bisa menghitung juga ya. Contohnya kalau saya ambil x-nya itu adalah 0,01 gitu ya, ini rasional, tapi kan ada juga ini nggak beraturan, ini rasional juga. Jadi di antara rasional dan irasional, dan di antara rasional dan rasional, berarti artinya kita tuh punya nilai mungkin di seperempat 1 gitu ya, di seperempat 1, di setengah 1 gitu, 1 semua ini tapi yang dia ada yang 0 di sini kan, 0, kemudian di sini 0. Jadi ada banyak yang 1 di sini ya, ini semua yang rasional, yang irasional pun juga banyak yang di sini juga. Meskipun tidak kontinu ini ya, discrete, tapi banyak sekali. Dan ini jamnya banyak sekali, lompat-lompat terus, jadi nggak pernah kontinu. Tak akan berapa tuh lompatannya, tak berhingga banyak. Makanya fungsi ini tidak terintegralkan ya, tidak integrable, karena saya nggak bisa menghitung banyak berapa lompatannya itu. Saya sudah lompat-lompat terus tuh. Kalau nggak 0 1 0 terus itu gitu. Itu contohnya ya. Sekarang kita kembali ke slide lagi. Nah, ini sifat-sifat dari integral tertentu ya. Yang pertama adalah integral B min A ya, itu sama aja dengan integral dari B sampai A fx dx itu sama aja minus dari A B fx dx. Itu definisi. Jadi ya dapat dibayangkan, tahu kalau batasnya dibalik pasti kan nilainya minusnya gitu kan, dibalik ya. Terus yang ini waktu batasnya sama, A dari A ke A, ya sudah ya 0 ini nilainya. Bayangkan itu persegi panjangnya selebar apa, ya 0.
ada lebarnya. Nah, kalau yang ketiga ini perkalian dengan konstan ya. Ini dapat Anda lihat di whiteboard lagi kayaknya ya. Jadi di whiteboard lagi Anda bisa melihat, saya geser dulu ya. Nah, ini jadi kalau ini ya ya itu adalah ini fx-nya kan ini ya, kemudian ini fx ya, integral fx tentu saja dari a ke b ya, ini ab, jadi kan ini ya, darah ini. Oke. Nah sekarang saya punya k fx, jadi ini saya kalikan k nya misalnya 2, berarti kan saya kalikan 2, berarti kan di sini 2 kalinya kan, semua hanya bergeser ini ya, ini 2 fx. Nah di luas darah yang hijau ini, jadi integral 2 fx dari a sampai b ya, itu ternyata kan sama dengan ini ya, ini integral a sampai b dari fx x, ini kan itu saya kalikan 2, ini baru sama dengan ini ya, itu ilustrasinya. Nanti kita diskusikan untuk yang sifat-sifat lainnya ya, jadi banyak saya coba tanyakan di meeting atau Anda bisa bertanya bagaimana ilustrasi untuk yang sifat ketiga, keempat, dan kelima. Sifat yang keenam itu ada di bukunya Thomas ya, dan lihat buktinya yang akan kita buktikan, kita gunakan untuk membuktikan soal berikut. Jadi di soal ini diminta untuk menentukan integral dari fungsi akar 1 plus cos x dx, apakah dia kurang dari apa, tunjukkan dia kurang dari atau sama dengan akar 2. Nah kita untuk jangan dulu, tidak belum menghitung ya sifat ini dulu ya, sifat yang ini, bahwa integral fx dx ya dari a ke b itu kurang dari nilai maksimum f kali b min a ya. Jadi ini secara geometri bisa saya jelaskan sebenarnya kalau itu. Jadi kita kalau mengerjakan itu berarti kan saya bisa menggambarkan seperti ini kalau di geometrinya ya. Jadi kalau saya punya tadi kan integral AB kan benar ini integral AB ya dari fx dx itu kurang dari, kenapa kurang dari max dari fx kali b min a gitu. Nah itu kan seperti ini ilustrasinya kan. Baca fungsi AB itu begini ya, jadi kan maksimumnya kan ini maksimum. Jadi kalau integral dari A ke B itu kan ini sampai mana gitu ya.
ya. Hapus gambar garisnya. Jadi ini ya, ini kemudian dari A sampai B misalnya ini kan, ini sampai sini kan. Nah ini kalau luasnya kan ini. Nah padahal ini maksimum di situ. Jadi kalau maksimumnya ini, jadi kan ini AB ya, maksimumnya berarti kan ini dikali AB kan ini sendiri maksimumnya kan 12 segi panjang. Nah ini pasti lebih besar daripada ini kan, ini luasnya, ini segi panjangnya, itu maksud dari ini ya. Jadi kalau kasus yang ini berarti saya hanya butuh maksimum dari cos X itu berapa di selang 01 tadi itu ya. 01 ini ya, ya cos 0 kan 1, jadi maksudnya ya maksimum dari cos X ya sama dengan 1 kan ya. Ya sehingga kalau gitu maksimum dari ini apa, 1 plus cos X berapa maksimumnya ya, sama dengan akar 1 plus 1 yaitu akar 2. Nah sekarang baru kita integralkan ya menurut sifat ini sekarang ya. Jadi kalau gitu integral AB dari akar 1 min plus cos X ya dx itu pasti kurang dari sama dengan maksnya kan 1, maksnya kan 1 kan, maksnya berapa, maksnya akar 2 kan, ini kan ya. Kali dengan B min A yaitu ini 01 ya, 01 ya. 1 berarti kan akar 2 ya. Integral ini kurang dari sama dengan akar 2, terbukti kurang dari atau sama dengan akar 2. Itu cara menghitung, bukan itu ya, menentukan integral menggunakan sifat tadi itu, sifat 6 kita gunakan. Nah ini baru pendahuluan ya, nanti silakan dicoba untuk lebih memahami integral tertentu awal ya, masih awal. Untuk itu silakan kerjakan latihan subbab 53 nomor 1 sampai 14 di Thomas Kalkulus ya. Demikian, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.